Halo, perkenalkan nama saya Asyaba Kindi, biasa dipanggil Kindi. Saya dari UT UPJJ Bandung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana praktikum yang saya lakukan untuk tugas 2 basis data, yaitu praktikum SQL. Berikut ini detailnya. Oke, baik, berikut ini ada lembar jawaban tugas 2 saya ya, mengenai basis data. Nah, untuk tugas 2 ini kasusnya itu adalah, mengenai rumah sakit ya. Nah, ERD ini tuh, memiliki ketentuan bahwa untuk pembuatannya perlu dibukukan menggunakan exam, yaitu untuk database servernya adalah MySQL serta web servernya adalah Apache. Nah, di sini juga ada ketentuan untuk tabel adalah dokter, pasien, administrator pasien, dokter, daftar, dokter admin, dan rinci atribut yang sesuainya atau atribut ini ya. Nah, selanjutnya di sini saya untuk identifikasi awalnya adalah membuat entitasnya siapa, primary key-nya apa, dan juga foreign key-nya apa. Nah, untuk memudahkan saya di sini membuat tabelnya ya. Di sini ada atribut ID dokter, tipe datanya, keterangannya, dan juga kunci-kuncinya ya. Di sini untuk tipe data, untuk ID saya menggunakan integer, untuk yang lainnya saya menggunakan variabel char ya. Dengan ketentuan, panjang si value-nya. Nah, sini juga ada keterangannya dan juga, ada penjelasan untuk PK-nya itu adalah primary key, serta FK itu adalah foreign key. Mungkin untuk selanjutnya kita lanjutkan ke praktikumnya. Berikut ini praktikumnya. Oke baik, berikut ini adalah, tampilan dari PHP MyAdmin ya. Di sini saya akan, dalam praktikum SQL ini menggunakan, dashboard PHP MyAdmin. Nah, untuk yang pertama itu kita harus pastikan bahwa exam ini bagian Apache MySQL ini sudah aktif ya. Nah, untuk ke PHP MyAdmin ini sebenarnya bisa kita klik admin saja nanti. Nah, seperti nanti akan muncul seperti ini gitu. Oke, untuk yang pertama, kita akan membuat database-nya dulu ya. Untuk nama database-nya, saya di sini akan membuat dengan nama rumah sakit. Oke, nah di sini kan sudah terbuat ya rumah sakitnya. Selanjutnya kita akan mengetikkan tabel pertama, yaitu untuk entitas dokter. Di sini kolom itu merupakan atribut ya. Jadi tadi itu untuk dokter itu ada sekitar 7 kolom. Oke. Nah, saya buat. Nah, untuk yang pertama adalah ID dokter, integer 3, serta ini auto increment karena ini primary key ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi yang lain. Space. Oke, di sini saya sudah membuat ya untuk atribut-atribut dari tabel dokter ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembuatan tabel tabel pasien. Ini kecil. ID pasien. Integer saya pilih 3. Nama
pasien mungkin 30, alamat pasien pasien 100, jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin saya menggunakan enum ya. Enum. Untuk variabelnya di sini ada L untuk laki-laki dan P untuk perempuan ya. Oke. Kita save. Nah, ini sudah dibuat ya. Selanjutnya kita put lagi ke entitas administrator. Di sini dia itu ada 3 kolom misalnya. Sebentar. Sini. Sini aja. Administrator. Administrator. Sini ada 3 kolom. Oke. ID admin. Dia tipenya integer dan juga nama admin. Variabel char 50. Serta waktu jaga varchar mungkin 50 juga. Nah, ini jangan lupa untuk di auto increment ya, supaya primary. Save. Oke, untuk administrator sudah. Selanjutnya adalah dokter admin. Untuk dokter admin ini ada 3 ya, ada ID data, ID dokter, dan ID admin. Admin. Oke. ID data, ID dokter, ID admin. Ini primary key. Oke, selanjutnya kita buat sini aja. Kita buat pasien dokter. Pasien dokter ini ada 5 atribut ya. ID untuk ID pasien dokter, ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan juga resep. Oke. Untuk ID ini sama ya, 3, ini juga 3. Ini variabel char. Ini saya set 50. Ini saya set 100. Dan ini jangan lupa supaya primary key kita auto incrementnya diaktifkan. Oke. Nah, setelah ini kita lanjutkan ke bagian pembuatan entitas daftar ya. Daftar ini ada 3 atribut. ID daftar, ini integer ya. ID admin, 3. ID pasien. Oke, ini jangan lupa increment. Save. Kita save. Oke, di sini sudah semua ya, ada administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Nah, setelah ini kita melakukan indexing ya, indexing untuk ID ini supaya bisa dilakukan relationship ya.
Ini kita ke struktur, more indexing, oke, udah, indexing juga. Di sini hanya satu ya untuk yang dokter. Oke, kita indexing juga bagian ini. Ini dokter admin, kita ke pasien. Ini ID. Oke, sudah ya. Nah, setelah ini kita lanjut ke bagian desainer. Nah, di sini setelah itu akan muncul ya eh, atribut dan entitas-entitas yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita sesuaikan ya. Ini daftar pasien, pasien dokter. Di sini harusnya dokter. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan untuk penggabungannya, relationship-nya ya. Nah, jadi dari di passion ini primary key ke sini. Ini cascade ya. Oke, ini mungkin jadi berantakan lagi. Sebentar. Ini gini saja. Nah, ini di sini oke, sip. Jadi agak berantakan ya. Cascade. Oke. Setelah itu kita lanjutkan ke admin ya. Hmm. Ini kita save aja dulu ya. Tugas S2. Oke. Ini dokter admin ya. Admin, ini di ke dokter. Oke. Jadi lupa di save nanti. Kalau tidak save nanti akan berantakan ya. Save lagi. Selanjutnya ini bagian ini.
Oke, save. Selanjutnya bagian admin ya. Nah, sudah ya. Jadi seperti ini ya untuk desainnya ya. Mungkin kita coba untuk demonstrasinya ya. Ini 1, 12, namanya Dina, apa sih, Jakarta, kelaminnya perempuan. Sini kita juga buat desain 13, namanya Lana, Jakarta, dan juga ini laki-laki ya. Kita buat saja. Tuh. Nah, ini sudah dibuat ya, ada dua ya, Dina dan Lana ya. Oke, selanjutnya kita coba. Jadi saya sudah masuk ke MySQL ya. Jadi kita lanjut saja. Pertama show database dulu. Nah, sini udah ada ya rumah sakit, kita use. Oke, kita saat ini sudah menggunakan eh, database rumah sakit ya. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini udah ada ya datanya. Juga kita coba kalau misalnya hanya laki-laki saja. Oke. Nah, sudah ya. Ini kita juga bisa. Oke. Mungkin cukup sekian ya mengenai praktikum saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan dari apa yang telah saya lakukan. Terima kasih.